Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Yanindra Diudia. I'm from 9.7. Today I want to tell you about the material of the Bahasa Indonesia. Here's the first material is the definition text. Teks yang berisikan laporan hasil penelitian atau percobaan yang terdiri atas klasifikasi dan uraian atau memiliki langkah-langkah dan hasil percobaan. Tujuan dari teks definisi adalah untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai laporan percobaan yang telah dibuat. Yang kedua, struktur teks laporan percobaan. 1. Pernyataan umum. Tujuan, pengertian, dan alasan teori, dan latar belakang. 2. Uraian. 1. Alat dan bahan. 2. Langkah-langkah. 3. Hasil percobaan. Dan 4. Kesimpulan. And the second material is the cerpen. Cerpen is a cerita pendek. Alur cerita sederhana dan menceritakan perihal kehidupan yang dialami atau belum pernah dialami. Yang kedua, penekanan terhadap konflik pada sebuah cerita. Unsur intrinsik, unsur yang terdapat di dalam cerita. Unsur yang membangun cerita itu sendiri. Unsur ekstrinsik, unsur yang berada di luar cerita. Unsur intrinsik memiliki tujuan informasi, yaitu diantaranya 1. Tema. Tema digunakan untuk pokok cerita yang akan disampaikan. 2. Latar. A. Latar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama tempat, yang kedua waktu, dan yang ketiga suasana. Unsur cerita yang membuat sebuah tempat, waktu, dan kondisi jalannya cerita. Yang ketiga, alur. Jalannya sebuah cerita bisa maju, mundur, atau campuran. 4. Sudut pandang. Cara penceritaan dan pemosisian tokoh dalam sebuah cerita. Di sini ada pembagian 2 tokoh, yaitu pertama, orang pertama dan orang ketiga. Yang kelima, penokohan. Pemeran dalam sebuah cerita terbagi menjadi tokoh atau pelaku dan karakter atau watak tokoh. Yang 1. Protagonis. Yang kedua, antagonis. Yang ketiga, ceritagonis. 6. Amanat. Pesan yang ini disampaikan penulis kepada pembaca. 7. Gaya bahasa. Gaya bahasa terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah metafora. 2. Personifikasi. 3. Hiperbola. Dan 4. Simil. Alur maju. Alur ini ditampilkannya secara kronologis, maju secara berurutan dari tahap awal, tahap tengah, sampai dengan tahap akhir cerita. Pengenalan, musuh konflik, klimaks, anti klimaks, penyelesaian. Alur mundur. Dimulai dengan penyelesaian. Alur ini sering ditemui pada sebuah cerita yang memakai setting waktunya pada masa lampau. Penyelesaian, anti klimaks, klimaks, musuh konflik, dan pengenalan. Alur campuran. Suatu alur yang diawali dengan klimaks dan dari cerita yang kemudian melihat lagi masa lalu atau masa lampau dan diakhiri dengan sebuah penyelesaian dari cerita tersebut. Klimaks, muncul konflik, pengenalan, anti klimaks, penyelesaian. Pola atau tahap alur konflik memuncak. Pengenalan, pemunculan konflik. Konflik memuncak. Konflik memuncak, konflik menurun, penyelesaian. Sudut pandang. Sudut pandang orang pertama, pelaku utama, menceritakan aku. Sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan, aku menceritakan orang lain. Sudut pandang orang ketiga, pengamat, itu batin. Sudut pandang orang ketiga, suka tahu, fisik dan batin. Struktur dari cerpen adalah 1. Abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan kode. Okay, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.